kedatangan sekutu dan Nica di Indonesia? Oh, kedatangan sekutu dan Nica. Nah, kedatangan sekutu dan Nica ke Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Pada September 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan Belanda tiba di Indonesia. Tugas mereka itu apa sih? Nah, tugas mereka itu adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan untuk memulangkan tawanan perang. Namun, kedatangan Nica di Indonesia ini menimbulkan konflik karena Belanda ingin mengembalikan kekuasaan koloninya di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diumumkan pada 17 Agustus 1945. Akibatnya, terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia dan pasukan sekutu. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah pertempuran Surabaya pada November 1945. Kedatangan sekutu ini memperpanjang periode revolusi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1945. Ini merupakan video pendaratan pasukan sekutu di Tanjung Priok pada 29 September 1945. Pasukan sekutu ini datang atas nama AFNI yang beranggotakan pasukan divisi Inggris. Pimpinannya adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan AFNI bertugas mengamankan wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara wilayah Indonesia lainnya diserahkan tugasnya kepada Angkatan Perang Australia. Pasukan AFNI terdiri dari 3 divisi, yaitu Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne yang bertugas untuk daerah Jawa Barat. Divisi India ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Marsek yang bertugas untuk daerah Jawa Timur. Divisi India ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers yang bertugas untuk daerah Sumatera. Pada tingkat top level untuk Hindia Belanda, Komando Asia Tenggara dibebani 3 tugas utama. 1. Melucuti dan merepatriasi tawanan perang orang-orang Jepang. 2. Repatriasi POW dan interniran sekutu. 3. Mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada para penjahat perang. Awalnya, kedatangan AFNI disambut baik oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bahkan menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan memerintahkan semua pejabat daerah untuk membantu kelancaran tugas AFNI. Sikap ini kemudian berubah ketika diketahui bahwa pasukan AFNI dibonceng Nica. Tindakan ini mengonfirmasi kekhawatiran pemerintah Indonesia akan isu bahwa pasukan sekutu bertanggung jawab akan pemindahan administrasi ke otoritas sipil sesuai dengan Konferensi Potsdam. Dan naasnya, otoritas sipil yang dimaksud dalam kesepakatan ini adalah pemerintahan Hindia Belanda seperti sebelum diambil alih Jepang, yang dalam hal ini adalah Nica. Sejak itu, sikap pemerintah Indonesia menjadi curiga, terlebih ketika pasukan sekutu justru membebaskan dan mempersenjatai para tahanan Belanda. Pasukan sekutu juga berupaya melucuti dan membubarkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat. Peristiwa ini lantas menyebabkan konflik dan berbagai pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan tentara Indonesia di berbagai daerah. Nah, sekarang kita masuk ke pertempuran Medan Area.
Pertempuran Medan Area adalah konflik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada Oktober 1945 hingga Maret 1946. Ketegangan meningkat ketika tentara sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris dan Belanda berusaha mengambil alih wilayah dari pendudukan Jepang. Pada 13 Oktober 1945, pendudukan pertama terjadi ketika tentara sekutu menduduki pos-pos penting di Medan, memicu perlawanan dari pemuda dan rakyat setempat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Tahir. Pertempuran berlangsung dengan sengit dengan adanya banyak korban di kedua belah pihak. Rakyat Indonesia menggunakan serangan gerilya dan pertempuran terbuka untuk mempertahankan wilayah mereka. Pada Maret 1946, Medan jatuh di tangan Belanda. Tetapi semangat perlawanan dan perjuangan rakyat Sumatera Utara tetap hidup. Pertempuran Medan Area menjadi simbol penting dari tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari kekuatan kolonial. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoner of War and Internees atau RAPWI telah menandatangani kam-kam tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Perapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan. Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar kota Medan. Gubernur Markas Divisi TKR, Wali Kota RI, pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Halo guys, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bandung Lautan Api. Jadi, Bandung Lautan Api itu adalah peristiwa besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Nica menuntut agar para pejuang dan penduduk Indonesia meninggalkan Bandung Selatan. Daripada menyerah ke pihak sekutu, para pejuang Indonesia memutuskan untuk membakar kota tersebut dan dipimpin oleh Muhammad Toha dan pemimpin lainnya. Ribuan bangunan di Bandung Selatan dibakar dan menciptakan pemandangan lautan api yang besar dan dramatis. Tindakan ini menunjukkan semangat patriotisme dan tekad masyarakat Indonesia untuk tidak menyerahkan wilayah Bandung kepada sekutu atau Belanda. Nah, lebih dari 200.000 masyarakat Bandung itu mengungsi keluar kota untuk menghindari kekejaman yang mungkin saja terjadi. Bandung Lautan Api menjadi salah satu simbol perlawanan dan mempertahankan wilayah mereka. Kamu tahu kan lirik lagu Halo Halo Bandung, terutama bagian terakhir ini? Apa kamu tahu cerita dan sejarahnya? Iya, dulu kota Bandung itu pernah menjadi lautan api karena dibakar secara sengaja.
Tetapi tujuan pembakarannya sendiri sebetulnya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Yuk kita simak bersama. Pada 12 Oktober 1945, sekitar 2 bulan setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris tiba di Bandung untuk mulai membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang, serta melucuti kekuatan persenjataan Jepang di Indonesia. Namun, pasukan sekutu ini ternyata juga diperkuat oleh pasukan Nica dari Belanda yang diduga ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia dari Jepang. Kedatangan pasukan sekutu yang dibonceng oleh Belanda ini kemudian menimbulkan ketegangan dengan para tokoh pemuda dan perjuangan Indonesia yang merasa khawatir dengan agenda Nica dan berkeras untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang baru saja diraih. Puncaknya, pihak sekutu pada 29 November 1945 mengeluarkan ultimatum agar semua kekuatan militer Indonesia menyerahkan persenjataan dan mengosongkan kota Bandung. Mendengar ultimatum ini, seluruh kekuatan pemuda dan militer di Bandung pun merespon. Kolonel Ahana Sution selaku Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia mengeluarkan perintah bumi hangus, di mana semua penduduk Bandung akan meninggalkan rumah mereka setelah terlebih dahulu membakarnya. Berbagai gedung dan fasilitas penting di wilayah Bandung juga akan dihancurkan dan dibakar. Ini dilakukan dengan tujuan supaya sekutu dan Belanda tidak bisa menjadikan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Selain itu, peristiwa ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sikap revolusioner Indonesia yang menentang keras kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia. Akhirnya pada 23 Maret 1946, dalam waktu hanya 7 jam, berkobarlah lautan api dahsyat di Bandung. Menandai sebuah peristiwa heroik di mana semangat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan diwujudkan melalui pengorbanan harta benda serta tempat tinggal. Bandung Lautan Api menjadi momen sejarah di mana rakyat Indonesia membuktikan bahwa mereka siap mengorbankan apa saja demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sebagai generasi muda, mari kita ikuti semangat juang para pendahulu kita yang rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dan bersatu membangun negeri melalui beragam prestasi.